Halo, saya Rahmawati, mahasiswa PPG dalam jabatan di Universitas Negeri Manado. Selamat datang di SMP Negeri 2 Gebang, Kabupaten Langkat, Sumatera Utara. Lambanglah ada pusaka Melayu, makanlah sirih berpinanglah tidak, berpinanglah tidak. Memerah bibir dulu zaman dahulu, makanlah sirih tua berpinanglah tidak, berpinanglah tidak. Memerah bibir dulu zaman dahulu, sirih dimakan, mengenyang tidak, mengenyanglah tidak. Adatlah resah buah Melayu. Selamat pagi. Apa kabar? Sehat. Oke, sebelum memulai pembelajaran kita, mari kita berdoa. Silakan adik siapkan. Berdiri. Sebelum kita belajar, mari kita baca doa menurut agama masing-masing. Doa dimulai. Oke, sebelum memulai pembelajaran kita, saya absen ya dulu. Adit ada, Andika, Kayla. Oke, sebelum memulai pembelajaran kita, mari kita berdiri sejenak untuk refleksi ya. The club isn't the best place to find the lovers, so the bar is where I go. Me and my friends at the table do. Yang tugas-tugas kemarin udah dikerjakan? Nah, silakan dikumpulkan. Silakan buka buku paket tentang bab pameran. Pengertian ya. A. Pengertian, fungsi, dan tujuan pameran. 1. Pengertian. Kegiatan yang dilakukan oleh seseorang atau kelompok untuk mengomunikasikan, memperkenalkan, memperlihatkan, dan memajangkan hasil karyanya untuk diamati, dihayati, dan diapresiasi orang lain. Kita akan mengadakan pameran ya. Pameran yang kita akan adakan adalah pameran lukisan. Lukisan termasuk heterogen atau homogen? Lukisan aja yang mau kita pamerkan? Homogen. Berarti lukisan termasuk pameran homogen. Homogen itu apa? Pameran homogen, yaitu jenis pameran yang hanya memamerkan satu jenis karya saja. Sebelumnya kita pelajarin dulu tentang pameran. Oke, sudah nampak tentang pameran karya lukis? Sudah, Ibu. Pengertiannya itu pameran karya seni rupa adalah kegiatan yang dilakukan oleh para seniman, baik itu perorangan ataupun kelompok, untuk menyampaikan ide gagasan pada masyarakat melalui media seni rupa, sehingga pameran tersebut dapat menjadikan alat komunikasi antara seniman dengan sang apresiator. Elga, kenapa tidur? Ayo, kamu baca dulu. Pameran apresiasi itu apa? Pameran karya seni rupa adalah kegiatan yang dilakukan oleh para seniman, baik itu
perorangan ataupun kelompok untuk menyampaikan ide gagasan pada masyarakat melalui media seni rupa sehingga pameran tersebut dapat menjadi alat komunikasi antara seniman dengan sang apresiator. Ayo, itu apa apresiator? Bantu mengapresiasi. Lanjut. Tujuan pameran pada dasarnya yaitu adalah menampilkan atau memamerkan suatu produk karya seni kepada khalayak serta mendapatkan opini atau apresiasi dari masyarakat. Ada tujuan komersil, kemudian ada tujuan mengumpulkan informasi. Ketiga, ada tujuan kemanusiaan. Oke, tujuan kemanusiaan adalah kegiatan pameran untuk kemanusiaan adalah suatu aktivitas pameran yang bertujuan untuk kepentingan pelestarian. Kan Elga, kamu asik ngobrol aja. Ngobrolin apa Elga? Rumah Adit lagi kebanjiran. Rumah Adit kebanjiran ya? Nggak ada noto. Bisa ya, misalnya ada teman-teman yang kebanjiran, kita cari sumbangannya melalui pameran tersebut. Jadi lukisan yang dibeli orang itu dananya sebagian kita sumbangkan. Ada edukasi untuk membuat edukasi masyarakat bahwasanya lukisan itu sangat berfungsi dalam menyampaikan informasi. Kemudian ada fungsi apresiasi, penilaian. Bisa apresiasinya tuh berupa positif dan negatif. Kemudian ada fungsi prestasi. Jadi karya kamu yang sangat bagus itu bisa diperlombakan. Nah, jadi bisa dapat juara, itulah termasuk berprestasi. Kemudian ada fungsi rekreasi. Kita kan sering bosan, butuh hiburan, iya kan? Ya. Nah, hiburan inilah termasuk ke dalam pameran. Oke, lanjut ya. Manfaat pameran sebagai sarana bagi para seniman pencipta karya untuk menumbuhkan dan meningkatkan kemampuan dalam membuat suatu produk atau karya seni yang berkualitas. Oke, ada juga sebagai sarana bagi masyarakat luas untuk menumbuhkan dan meningkatkan kemampuan dalam mengapresiasi hasil karya orang lain. Sudah paham? Oke, selanjutnya kita buat tugas. Tulis dulu soalnya, apa yang dimaksud dengan karya seni lukis? Oke, 2. Sebutkan unsur pameran seni lukis dengan cat akrilik. Oke, jelaskan prosedur pameran seni lukis dengan cat akrilik. Kemudian apa sajakah alat dan bahan untuk membuat karya seni lukis? Kemudian jelaskan fungsi pameran karya seni lukis. Oke, kemudian kerjakan dan jawab ya. Ini tugasnya sudah saya koreksi. Saya kembalikan ya, Kaila. Oke, sudah dikerjakan soalnya tadi? Sudah, sekarang ada LKPD proyek. Ya, kamu akan membentuk kelompok seni lukis untuk melakukan pembuatan proyek pameran seni lukis berdasarkan tema yang akan dipilih. Peserta didik menampilkan hasil karya seni lukis di ruang galeri seni budaya yang ada di sekolah. Saya akan bagikan kelompoknya ya. 1 itu temanya adalah bunga. Oke, silakan duduk. Oke, kemudian kelompok 2. Oke, temanya ada daun. Oke, silakan duduk. Kelompok 3, temanya tentang ranting. Ranting atau pohon. Oke, silakan duduk. Nah, besok kan mengadakan pameran, jadi persiapkan. Oke, persiapkan karyanya. Jangan lupa dikerjakan di rumah. Besok kami yang Kristen latihan ke Martoba, Bu, jam 9. Jam 9 ya? Iya, pagi. Nah, kalian persiapkan karya. Kalian susun dulu karyanya, kalian amankan di ruang galeri. Kemudian yang jaga pameran yang muslim. Itu nanti kayak mana, Bu? Tadi gue lagi denger pikiran ngajak ngobrol. Oh, makanya jangan ngobrol aja kan berdua. Kan ini dibuat buat pameran. Yang Kristen katanya ada latihan ke gereja. Iya. Jadi kalian
persiapkan galerinya itu dari sekarang. Oke, apa Dita? Sketsanya itu buat di rumah gitu, keluarganya datengin. Sketsanya silakan diskusi. Siapa yang mau buat, siapa yang menyiapkan di rumah, itu bebas. Pokoknya alat dan bahan udah Ibu sediakan. Ini saya bagikan catnya ya. Ada akrilik 2 macam, ada poster. Oke. Nanti pokoknya saya bagikan satu kelompok satu ya. Ini cat akrilik untuk kelompok 1 ya. Ini untuk yang kelompok 2 cat poster ya. Kelompok 3 cat akrilik. Sebelumnya ada yang ingin ditanyakan sebelum menutup perjumpaan kita? Ya? Lukisannya yang besar, satu karton itu. Nah, kalau nggak gini. Karton tuh buat ranting aja. Atau gini, kalau memang bingung dibagi 2. Dibagi 2 kartonnya. Tambah-tambah bunga boleh? Boleh. Pokoknya dikreasikan. Oke. Sebelum menutup perjumpaan kita silakan berdoa. Oke, silakan Adit. Berdiri. Sebelum kita pulang, mari kita baca doa menurut agama masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Beri salam pada Ibu Guru. Selamat pagi semuanya. Pagi, Bu. Sekarang kita mulai praktiknya sebelumnya. Saya absen dulu, ada yang tidak hadir? Ada, Bu. Digantikan ya. Oke, Aditya. Andi. Nah, sebelumnya kita berdoa dulu ya. Silakan Adit pimpin doa. Sebelum kita belajar, mari kita baca doa menurut agama masing-masing. Berdoa dimulai. Kan sudah saya bagikan kelompok kemarin ya kan. Nah, jadi kita kerjakan materinya. Lukisannya udah dibagikan di dari sketsa di kantor kan. Kemudian dipindahkan di ini kanvas. Sesuai dengan sketsa yang kamu kerjakan. Sini pan pensil. Coklat gabungannya bisa warna merah, campur kuning, bisa campur kuning, bisa hijau. Campur-campur nanti jadi warna coklat. Penggunaannya ini kan pakai cat air, jadi airnya secukupnya, jangan terlalu banyak nanti meluber. Kamu mau buat dasar ya? Mau buat dasar pakai kuas yang besar. Mana yang kuas yang besar? yang besar. Ini caranya dicampur dulu air. Ini coba, mana air? Ini. Nah, tambah air sedikit aja. Mana? Oke. Nyampingnya gitu, nyampingnya. Ada ini kan? Bu ya. Oh iya, udah. Mau warna gimana? Dah. Campur, Bu. Oke. Nah, giliran aku. Lah. Campur gitu. Warna orange. Warna orange. Nah, itu apa? Jatuh dong. Oke. Dengarkan, kelompok 1 yang menilai kelompok 3. Oke. Kelompok 2 yang menilai kelompok 1. Kelompok 3 menilai kelompok 2. Kesini dulu terus. Oke. Bawahnya. Halo, ini adalah contoh lukisan kami dari kelompok 1. Kami coba kasih penilaian. Ini kami membuatnya menggunakan bahan cat akrilik. Tekniknya? Menggunakan teknik siluet. Terima kasih. Asik, Bos.
Perkenalkan, ini lukisan kami dari kelompok 2. Kami ingin meminta penilaian juga pertanyaan. Ini menggunakan bahan apa? Kami melukis menggunakan bahan cat pastel. Tekniknya menggunakan teknik akuarel. Nilainya 65 ya. 65. Terima kasih. Perkenalkan, ini lukisan kami dari kelompok 3. Silahkan dinilai. Saya mau tanya, lukisannya menggunakan bahan apa? Menggunakan bahan akrilik. Lukisannya menggunakan teknik apa? Ini menggunakan teknik blok. Terima kasih. Terima kasih ya atas penilaiannya. Pameran lukisan yang diadakan sekolah itu bagus dan sangat menarik. Dan lukisan yang paling menarik yaitu lukisan nomor 1 karena lukisannya tersebut sangat menarik dan indah. Pendidikan yang saya dapatkan menambahkan wawasan, Menambah pengalaman Bu, sama ini nggak pernah kayak gini, jadi bisa. menurut saya diadakannya pameran ini sangat bagus karena bisa memberi wawasan lebih luas lagi. Oke, silakan. Oke, beri tepuk tangan. Yang pertama, bagaimana pameran lukisan yang telah diadakan di sekolah? Pameran yang diadakan di sekolah menambah pengetahuan kami tentang lukisan. Yang kedua, lukisan mana yang paling menarik dan mengapa? Lukisan dari kelompok 2 karena mengandung makna gadis yang tenang namun misterius. Yang ketiga, apakah kamu senang telah diadakan pameran lukisan ini? Kami sangat senang sekali. Yang keempat, ilmu pendidikan apa yang kamu dapatkan dari pameran lukisan ini? Kami mendapatkan ilmu tentang aliran lukisan juga teknik-teknik dalam melukis. Yang kelima, berikan kritik dan saran yang membangun dalam kegiatan pameran lukisan ini. Pameran ini lebih baik dibuka untuk umum dari penjualan lukisan, perjualkan lukisan. Hasilnya bisa disumbangkan untuk korban-korban bencana alam. Tepuk tangan buat semuanya. Pameran lukisan yang telah diadakan di sekolah bagus, menarik. Lukisan mana yang paling menarik? Mengapa kelompok 3? Karena simpel, bagus, unik, dan menarik. Apakah kamu senang telah diadakan pameran lukisan ini? Tentu saja senang. Ilmu pendidikan apa yang kamu dapatkan dari pameran lukisan ini? Mendapatkan pengalaman dalam melukis. Berikan kritik dan saran yang membangun dalam kegiatan pameran lukisan ini. Sarannya, cat harus lebih rapi dan campuran warnanya menjadi lebih rata. Kritiknya, sebaiknya menambahkan matahari sebagai objek. Oke. Sebelumnya ada yang ingin tanyakan sebelum menutup perjumpaan kita? Sudah? Cukup? Oke, sebelum kita pulang, mari kita berdoa menurut kepercayaan kita masing-masing. Doa dimulai. Oke, dah selesai. Hati-hati di jalan, pulangnya hati-hati, kemudian dirapikan.